Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak dapat menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada gambar panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Nah, dari gambar-gambar tersebut, manakah yang bukan benda? Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang bukan benda ada panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Sedangkan yang lainnya itu adalah benda seperti minyak goreng, ember, es, balon, radio, dan hewan. Selanjutnya adalah sifat fisik. Ada 5 sifat fisik benda. Yang pertama warna, kedua bentuk, ketiga kekuatan, keempat wujud, dan kelima ukuran. Ukuran, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Bentuk, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Selanjutnya adalah warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada biru, abu-abu, ungu, kuning, orange, dan sebagainya. Nah, perhatikan benda-benda di sekitar kelas atau rumahmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Mari kita kelompokkan secara bersama-sama. Kelompok 1, ada benda berwarna putih. Contohnya di kelas ada 1 lantai keramik, 2 buku tulis, 3 buku gambar, dan 4 papan tulis terakhir Eternit. Kelompok 2, benda berbentuk lingkaran. Ada yang pertama jam dinding, yang kedua bola, ketiga uang logam, keempat kompas, dan kelima tutup tempat minum. Dan kelompok 3 adalah benda berukuran besar. Contohnya ada yang pertama ada benda lemari, meja, kursi, rak buku, dan gedung sekolah. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada penggaris, biasanya digunakan untuk menggaris di buku tulis. Ada meteran, biasanya untuk mengukur badan saat membuat pakaian. Dan juga ada meteran yang biasa digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur. Tiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, di sini ada penggaris. Di dalam penggaris ini memiliki satuan. Satuan di penggaris ini adalah sentimeter yang terletak pada pojok kanan atas. Sentimeter disingkat dengan cm. Nah, coba sekarang kalian lihat pada penggaris kalian.
apakah satuan yang ada dalam penggaris kalian? Lalu pada alat ukur lain menggunakan satuan ukur apa ya? Mari kita cari tahu. Sebelum mencari tahu satuan ukur di alat ukur lain, kita belajar menuliskan satuan panjang. Perhatikan tanda satuan panjang di bawah ini. Di sini ada km, kilometer, hm, hektometer, dam, dekameter, m, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter, dan mm, milimeter. Nah, untuk menghafal satuan panjang, anak-anak bisa menggunakan lagu. Ibu contohkan ya. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili. Terhafal diulang berkali-kali ya nak. Agar kita lebih paham, mari kita menentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu memiliki sebuah penghapus yang ibu letakkan di atas penggaris. Di sini perhatikan, pada ujung kiri terletak pada 0. Kemudian kita lihat pada ujung kanannya terletak pada garis berapa? Angka 3. Berarti panjang penghapus ibu adalah 3 cm. Selanjutnya, ibu memiliki krayon berwarna hijau. Kita lihat pada ujung kirinya terletak pada angka 0. Kemudian pada ujung kanannya terletak pada angka 7. Arti krayon ibu panjangnya adalah 7 cm. Ya, dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis, Bu? Mari kita bahas bersama. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada kendang, ada tamborin, ada triangle, dan alat musik yang lainnya. Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Tepukan tangan juga termasuk ritmis karena dia tidak menggunakan melodi seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, biasanya alat musik yang menggunakan melodi seperti gitar, piano itu termasuk alat musik melodis, bukan ritmis. Sedangkan alat musik ritmis tidak menggunakan melodi. Alat musik ritmis biasanya dimainkan dengan cara dipukul. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Apabila ibu guru atau bunda mengangkat 5 jari, artinya ketukan kuat atau disimbolkan dengan huruf K. Apabila bunda mengangkat 2 jari, artinya ketukan sedang, dilambangkan dengan huruf M. Apabila bunda mengangkat 1 jari, artinya ketukan lemah, dilambangkan dengan huruf L. Ikutilah pola irama berikut ini. Ketuklah sesuai pola irama ya nak. Pola yang pertama itu bunda mengangkat 5 jari dan 2 jari. Jadinya 5 jari artinya kuat dan 2 jari artinya sedang. Seterusnya, jadi dia polanya kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Pola kedua dan ketiga dicoba di rumah dengan bunda ya nak. Semangat solih-solihah. Tema 3, benda-benda di sekitarku. Subtema 1,
Pembelajaran 2. Apakah kalian tahu benda terbuat dari berbagai bahan dasar? Benda terbuat dari kayu. Contohnya, beberapa benda yang terbuat dari kayu. Yang pertama lemari, kursi kayu, kemudian ada meja, lalu ada pensil, dan juga ada kursi serta rak sepatu. Coba sebutkan bahan untuk membuat pensil tersebut apa ya anak-anak? Benar sekali, pensil terbuat dari kayu. Berikut ini beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, Ananda Solihah dapat melihat benda-benda di sekitar Ananda sekalian yang terbuat dari kayu. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalnya ada patung dan figura atau bingkai foto. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserap rayap atau serangga lainnya. Setelah belajar cara mengolah kayu menjadi benda, sekarang kita belajar kegunaan benda. Nah, setiap benda itu diciptakan memiliki kegunaan masing-masing. Contohnya yang pertama, pensil. Kegunaan pensil untuk menulis. Yang kedua, pintu. Kegunaannya untuk menutupi ruangan. Yang ketiga, contohnya ada buku. Kegunaannya untuk membaca dan menulis. Yang keempat, ada sapu. Kegunaannya untuk menyapu. Dan contoh yang terakhir ada kotak pensil. Kegunaannya untuk tempat peralatan menulis. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, agar kita terhindar dari banjir, maka kita harus menjaga lingkungan kita. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya?
Akibatnya akan berat sebelah atau memihak ke salah satu golongan. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Karena setiap peserta musyawarah dapat menyampaikan pendapatnya. Hal ini akan menjadi beberapa jalan alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.